subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Riki Saputra dan temen gue Dane. Dan kita di sini akan ngebahas tentang ini Barcelona. Vizca Barca. Gimana nih semenjak Barcelona dipegang sama Xavi? Dulu sempat diragukan nih Xavi, makanya disuruh pegang Barca B dulu sebelum pegangnya senior. Gimana tuh? Peran Xavi sejauh ini. Iya. Kalau Xavi sih semenjak dia ngelatih Al-Sadd, dia kan istilahnya kan baru megang klub kecil lah, apalagi mainnya di Qatar kan. Iya. Cuman kita nggak bisa mengesampingkan peran Xavi sebagai legend Barca ya. Benar. Karena kan detail-detail kecil tuh tiki-takanya Xavi tuh karena dia dari dulu kan sebagai pemain langsung di eranya Pep Guardiola. Iya. Jadi istilahnya Xavi tuh udah bisa nurunin ke semua pemain Barca tuh DNA Barca kayak gimana. Sebelum Xavi kan Ronald Koeman sama pelatih-pelatih lainnya tuh kalau misalkan Kayak nggak nyetel gitu ya? Kayak istilahnya belum Kurang chemistry-nya kayak nggak ada gitu ya nggak sih? lagi pula Xavi juga Tapi Koeman juga sempat di Barca juga kan dulu ya? sempat legend juga. Cuman kan Koeman kan itu kan dia terpengaruh sama badai cedera Barca. Ya kan, sama ada kena COVID ya kan, jadi kan performanya nggak maksimal Ki. Dan juga Messi juga keluar pada saat itu. Nah ya. saat itu Messi udah nggak ada ya kan, jadi susah lah buat Koeman. Dan kayaknya Xavi itu secerca harapan lah buat Barca. Oke, terus kira-kira nih Barca kedepannya gimana nih? Semenjak Xavi pegang sekarang peringkat 3 nih, dan masih selisih berapa poin sama Real Madrid? Sama Madrid sekitar 12 ya masih ya masih 12. Mungkin nggak sih kira-kira masih dengan beberapa pertandingan lagi mungkin nggak? Di atas. Paling nggak juara peringkat 2 atau gimana gitu? Kalau menurut gua Dengan pertandingan yang sisa yang sekarang. ya, kalau menurut gua di atas kertas emang agak sulit sih, realistis aja ya. Maksudnya kalau buat menjadi juara. Tapi kalau misalkan untuk menjadi runner up masih mungkin, karena kan sama Sevilla kan selisihnya sedikit. Nah terus kalau misalkan kalau gue pribadi sebagai fans Barca tuh gue nggak ngaruh sih nggak juara. Yang penting istilahnya kan kita masih main di satu kompetisi lagi, Europa League. Benar-benar kita masuk udah kemarin lawan Galatasaray kita sempat menang ya itu kan. Sebelumnya kan lawan Napoli kan, benar. mainnya juga keren. Terus kita ntar ketemu Frankfurt dari Jerman. Gue sih optimis ya. Oh iya, dan banyak juga di Twitter, Instagram banyak yang hashtag Tiki Taka is back. Wah iya. Itu banyak mengganggu sekali Barcelona Tiki Taka is back. Dan gue seneng semenjak Xavi ngelatih mulai akhir-akhir 10 pertandingan terakhir ini gue liat Tiki Taka emang is back. Iya kembali. Karena apa ya, ngeliat kayak Barca dulu masih ada Xavi sama Iniesta jadinya. Gavi, Pedri itu gila sih. Menurut gue itu kayak Xavi Iniesta-nya Barca dulu ya nggak sih? Iya. Ingat kan zaman kita masih nonton Xavi sama Iniesta masih dulu gue sempat sama Dani sempat nobar, dan ketemu kenal sama dia juga di tempat nobar waktu di Stekpik kalau salah ya. Gue temenan sama si Iki tuh dari 2010-an. Ya, dari masih kuliah Iki kita ya. Ya, dari gue kuliah. Kita sempat ketemu di Stekpik. Itu awalnya kalau nggak salah. Blok M juga. Ya, sama si Rian tuh. Nobar Barca awalnya akhirnya kita jadi chemistry. Akhirnya kita tukeran sampai sekarang. Ya, dan akhirnya kita tukeran nomor dan akhirnya kita bikin YouTube nih. Itu tentang apa? Pokoknya tentang Barcelona lah ya. Kita pokoknya tentang Barcelona aja karena kita kenalnya di Barcelona dan kita terus dukung Barcelona, mau menang mau kalah tetap Barcelona. Ada lagi nih? Apa lagi dari dulu dong? Ya itu kalau misalnya menurut gua performanya Barcelona seperti yang lo bilang tadi, Tiki Taka is back, kembali lagi permainannya kayak kita ngeliat di era Pep Guardiola dulu. Benar. Ya kan? Nah terus terbantu banget sama pembelian transfer pemain di transfer musim dingin ya, yang dengan 4 pemain itu. Dani Alves yang balik lagi. Ferran Torres. Sempat diragukan tuh yang Dani Alves karena sudah umur kan. Tapi ternyata formanya masih oke. Sama Ferran Torres. Di City dia dulu sempat diragukan juga karena cadangan tuh. Sama Adama Traore. Adama Traore ya. Balik lagi dia La Masia. Sama terakhir Aubameyang. Aubameyang nggak ada obat sih. Ini Aubameyang. Kemarin 2 gol tuh pas Klasiko. Sebenarnya gue mau salto gitu, tapi gue nggak bisa. Nggak gini, gue mau ngomong sedikit tentang Auba ya. Maksudnya gini, Xavi tuh bilang Auba itu pemberian dari langit. Tuh bisa ngerti nggak dia ngomong kayak gitu? Apa tuh filosofi apa tuh? Jadi gini, Xavi tuh
Lu tahu kan masalahnya Barca selama di eranya Koeman sama yang ke belakang tuh apa? Ya. Susah nyari striker, Kjurgården. Ya benar. Nah, tiba-tiba dia dapat striker yang udah total Aubameyang udah ngejebolin 300 gol selama karirnya. Dari Saint-Étienne Prancis, Dortmund di Jerman, Arsenal di Inggris, sama sekarang di Barca. Dia udah pengalaman lah istilahnya. Jadi Xavi tuh dia dapat gratis bomber yang kayak gitu. Bagus, jadi istilahnya benar-benar Xavi ngomong pembelian dari langit benar-benar bagus. Oke, kita udah bahas pemain yang beli nih. Tadi udah Abuba. Sekarang siapa? Kita ke Ferran Torres atau ke Adama Traoré atau ke satu lagi sayapnya Alves? Bebas terserah lu. Ya menurut lu dari Abuba kita mau bahas ke siapa nih? Yang mungkin paling performanya paling oke. Ferran Torres mungkin ya. Ferran Torres juga kemarin El Clasico cetak gol dan itu menit tercepat di babak kedua ya. Kalau nggak salah ya. Masuk nggak sih catatan itu tercepat di El Clasico? Masuk ya. Karena baru peluit pertama nggak lama tuh langsung gol. Gokil sih. Ferran Torres emang performanya emang awalnya diragukan sama fans Barca tuh karena di City kan emang bukannya dia nggak terlalu dapat jam main sama Guardiola, dia tuh istilahnya karena di City kan lu tahu sendiri Kevin De Bruyne, siapa namanya Sterling sama si Riyad Mahrez kan tak tergantikan tuh Ki. Nah dia kan jadi super sub dong, super sub gitu pengganti. Nah jadi Ferran Torres balik ke Barca tuh dia seolah-olah tuh dia membuktikan bukannya dia udah habis atau dia nggak ada ini, dia tuh pemain bagus. Buktinya dia sama Enrique di timnas Spanyol jadi inti terus kan. Benar. Sampai ke final UEFA Nation League ketemu Perancis, sayangnya ketemu Perancis jadi benar. Oke nih. Itu Ferran Torres. Oke nih, tadi kan udah kita bahas Ferran. Sekarang kita bahas Adama Traoré dan juga Dani Alves. Langsung aja kita bahas dua-duanya. Gimana menurut performanya sejauh ini di Barcelona? Karena mereka sempat diragukan juga nih. Jadi 4 pemain diragukan, tapi malah performanya gila di Barcelona. Maksimal. Iya, Xavi efek menurut gue sih. Iya. Iya, gimana tuh? Siapa dulu nih? Adama emang pemain bagus sih, cuman waktu dia di Barca tahun 2012-an kan nggak bisa gantiin performanya. Di situ masih ada Fabregas, masih ada Alexis, Messi 1 tahun 91 gol. 2012 tuh yang ngalahin rekornya siapapun. Ya itu belum ya persaingan sangat ketat lah. Adama tuh posisinya tuh udah di Barca B, udah di La Masia, jadi dia nggak bisa masuk ke tim inti, makanya kan istilahnya tanda kutip terbuang. Tapi ke Wolverhampton dia menunjukkan gua anak La Masia nih, ya kan, akhirnya ditarik lagi sama Xavi karena tahu Xavi kualitasnya. Dia makan apa nih Ki? Gak tahu, merasa dia makan tahu dadang. Nggak ada yang tahu ya, ada tahu nggak tahu dadang. Oke, sekarang Dani Alves nih dengan umurnya segitu, sebelum dia di Barcelona di mana? Sao Paulo kalau salah ya? Iya, Brazil kan. Nah, tiba-tiba ditarik lagi tuh. Kenapa tuh, Nek? Apa karena Xavi yang minta atau gimana tuh? Kalau sepengetahuan lo ya? Itu mungkin kalau sepengetahuan gue, karena Dani Alves tuh terlalu cinta sama Barca Ki. Jadi lo ngerti kan, jadi pemain manapun yang udah pergi ke Barca, kalau dia dipanggil sama Barca itu nggak mungkin nolak. Benar. Kasarnya kayak gitu. Oh iya, ada juga nih yang sekarang mulai ada kabar-kabar burung. Kira-kira Messi bakal balik nggak? Karena gue lihat Messi juga nggak betah di PSG. Waktu dia main terakhir juga banyak yang siul-siul kan. Oh ya, pas kemarin kalah lawan Madrid PSG. Iya, lawan Madrid sama disiulin ya sama Neymar juga ya. Sama pas lagi dia. Sama Ultras ya Paris tuh. Pas kemarin juga main Ligue 1 juga sama. Oh ya, main di Liga Prancis ya. Kalau 3-0 tuh kalau nggak salah. Iya. Itu gimana tuh nih? Peluang Messi berapa persen dia bakal bisa balik lagi Barcelona? Kalau gue sebagai fans Barcelona dan fansnya Messi berharap sih dia bisa balik lagi, walaupun cuma main 1 atau 2 musim lagi sebelum dia pensiun dan juga sebelum Piala Dunia. Mungkin bakal jadi catatan indah lah buat kayak Ronaldo balik ke MU nanti dia pensiun di sana, itu bakal jadi ending yang indah sih. Dibanding dia pensiun di PSG menurut gua. Benar. Jadi catatan yang indah kalau dia tuh pensiun di klub pertamanya dia ya. Gue sih kalau peluang Messi kan masih ada kontrak di PSG 2 tahun. Kata direktur sportnya PSG kan si Leonardo, dia bilang katanya kami harus menghormati kontrak. Dan orang kayak Messi itu orang yang sangat
kompeten sama profesional Ki. Jadi menurut gua dia bakalan ngabisin kontrak dulu di PSG, terus kalau misalkan setelah kontrak habis kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan kan. Bisa aja dia balik lagi ditarik sama si Xavi atau sama Laporta kan, pengen dia balik ya udah, dia mau balik kontrak udah habis 2 tahun di PSG. Benar. Gak ada bisa ini kan? Iya. Dan juga Xavi sempat ngomong di media, gua nggak tahu waktu gua baca Instagram, Xavi bilang jika Messi balik dia akan sangat diterima dan akan dibebaskan dia bermain di posisi apa aja. Iya pastilah legend. Gokil sih. Pastilah. Dan gue pengen banget dia main Messi, De Jong, Pedri, Gavi, Busquets. Wah itu gila sih. Depannya Auba. Tiki takanya pasti gokil deh. Abuba, Ferran tuh oke sih. Bisa juga Ki nanti kalau Messi balik terus Xavi nggak jadi pelatih main lagi kan. Kan gitu. Saking dia cintanya kan mau main lagi aja. Intermezzo gitu. Kira-kira apa lagi nih selain tadi? Oh mungkin ini kita sebelum jauh melangkah lagi kita flashback dulu kapan sih cinta Barcelona atau Oh ya. Kita supaya kita nggak dibilang karbitan. Kalau gue pribadi gue jujur gue suka sama Barcelona pas ada Messi tahun 2010. Di situ gue baru mulai nonton dan baru suka sama Barcelona gitu. Dan gue selalu ikutin tuh setiap ada pertandingan Barcelona gue pasti nonton dan nobar. Kalau nggak nobar gue pasti nonton di TV atau juga di streaming. Oh ya. Itu kalau lo berarti 2010 saat pas Messi yang pakai kerah kuning tuh ya? Iya, sekarang kan berarti udah 2022 berarti 12 tahun gua Barcelona. Lo sendiri gimana? Dari tahun berapa dan pemain siapa yang? Kalau gua jujur kalau suka Barcelona tuh emang di awal-awal era-eranya Ronaldinho. Jadi 2000 mungkin 2006-an lah saat itu. Jauh banget, berarti sampai sekarang udah berapa tahun lo di Barcelona? Ya kalau istilahnya kalau lu udah 12 tahun ya gue paling di atas 4 tahun 16 tahun. 16 ya. Nah, istilahnya saat itu Barcelona ngelawan Arsenal di final Paris 2006 yang 2-1 itu Arsenal masih dibela sama Henry. Barcelona tuh cetak 2 gol melalui Belletti sama Eto'o. Itu gue masih ingat 2006 final Paris. Itu yang angkat Puyol, masih Puyol. Gila itu. Ya Puyol dia menurut gue kapten yang salah terbaik. Yang Puyol tuh kapten terbaik Barcelona. Dia kapten terbaik, sangat fair play dan dia juga mengambil dirinya tuh apa sih motivasi dirinya tuh dari Paolo Maldini. Iya. Backnya 9. Iya. Menurut gue dedikasinya Puyol ke Barcelona sih gila sih menurut gue. Sampai dia pensiun di situ kan. Iya, kaptennya Barca banyak, ada Sergio Busquets, ada Pique, ada Messi. Bahkan gue bukannya ngeremehin Sergio Busquets, Pique, Messi ya sebagai kapten. Cuman kalau buat sosok kapten buat Barcelona, emang nggak bakalan ada yang ini yang bisa ngelebihin sosoknya Puyol. Puyol gila. Jadi pemain manapun yang kayak ngatain tim lawan saat selebrasi langsung diambil sama si Puyol. Jadi ibaratnya saling respect lah. Bener-bener. Itu keren banget. Cuman Puyol sih yang punya jiwa leader. Kepemimpinan, leader. Bagus tuh kalau yang. Oke, lanjut lagi nih. Next, kita kan udah mau masuk berapa sih? Perempat. Perempat apa per-8 sih masuknya? Perempat, 8 besar. 8 besar ya, perempat final berarti kan. Nah, kemungkinan juara nih, menurut lu kira-kira gimana? Kemungkinan juara gede. Soalnya kan istilahnya bukannya gue ngecilin tim lain, cuman ada beberapa tim yang menurut gue nih kuda hitam. Kayak Leipzig sama Atlanta mungkin bahaya juga tuh. Atlanta ya. Atlanta bahaya juga. Yang jadi kejutan kan juara berkali-kali Sevilla udah tumbang tuh. Udah tumbang. Kan jadi kan kita bisa tahu tuh di bola nggak ada yang nggak mungkin. Benar. Tapi gue optimis sih kalau Barca bisa juara. Ya paling nggak bisa jadi penutupan tahun yang indah lah ya buat Barcelona untuk musim ini gitu. Nanti kan kalau misalkan dia juara Eropa kan bisa ketemu sama juara Champion di Piala Super Eropa. Jadi juaranya Champions League ketemu juara Eropa. Champion lu siapa nih? Prediksi lu yang bakalan juara? Champions nih. Di sini yang kalau menurut gue ya yang kuat tuh dari Liverpool, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, satu lagi Madrid pas ada Benzema gila sih pas kemarin lawan PSG. Ya mungkin 4 itulah kalau gua antara semifinal nih. Enggak, sampai final. Sampai juara. Kemungkinan pasti angkat trofi. Lu siapa aja kira-kira nih? Kalau menurut gua yang ke final ya 2 tim aja. 2 tim menurut gua yang ke final terserah mau berat 2, 3 terserah. Gua sih City.
Karena City kan juga City sih. berapa kali ini nggak gagal mulu nih di semifinal sama perempat Benar, final benar. kan. City sama City kuat juga ya. Gue lebih prefer City sama Liverpool sih. Liverpool Inggris ketemu Inggris atau gue nggak tahu deh bagannya yang kiri kanannya itu ketemu apa enggak. Tapi Munchen juga bisa sih. Iya. Munchen juga bisa. Karena Munchen nggak ada obat, kadang-kadang ngebantai kan. Ya yang penting jangan ngomong 82. tapi gini, gue sebagai fans Barca, gue culers. Dengan performa Xavi yang sekarang, gue berani ketemu lawan Munchen lagi. Iya, Gue berani. Gitu. Benar. Nggak ada Messi, no Messi still party tetap karena ada Xavi sekarang. Barcelona di Barcelona. Jadi Ya. banyak yang orang bilang klub akan tetap besar daripada nama pemainnya. Itu yang paling benar. Itu filosofinya, karena waktu Real Madrid kehilangan Ronaldo juga ya mereka tetap bagus-bagus juga kan. Masih ada Benzema. Benar. Dan saat Barcelona ditinggal sama Messi juga sekarang udah kelihatan nih. Masih ada Gavi, masih ada Pedri. Gavi, terus ada Muncul semua kan yang sekarang- talenta Iya, banget. jadi kelihatan semuanya. Dilatih sama legend lagi. Iya benar. Kan makin gila. Iya, maksudnya transfer window siapa yang akan dibeli Barcelona nanti buat musim depan. Perkiraan lo ya. Kalau menurut gua Erling Haaland agak susah ya. Iya. Karena agennya tuh emang menurut gua Mino Raiola tuh emang mata duitan satu naikin harga pemainnya tertinggi banget. Dia ngambil kesempatan saat Apalagi dapet- performnya lagi bagus banget nih Haaland. Iya. Jadi dia ngelihat Barca ini kan dapat suntikan dari CVC nih, dari La Liga, dari presidennya La Liga tuh Javier Tebas. Terus gue nggak tahu dia diterima apa enggak, tapi kan kalau si Mino Raiola ngelihat kalau misalkan Barca dapat CVC dia megang duit banyak nih. Nah, ya udah lu beli Haaland aja dengan harga tinggi. Ya Barca sih nggak mau, istilahnya kalau lu mau ke Barca ya udah, tapi gue cuma bisa bayar segini gitu. Tapi daripada beli Haaland mendingan balikin Messi sih. Nah iya. Messi gue kata gue sih free sih. Messi juga lagian juga pasti terima kok dengan Iya. bayaran gaji yang nggak terlalu besar seperti dulu. Yang penting dia nyaman. Menurut gua dia sekarang cari nyaman sih. Gue lebih suka pemain yang bukan transfernya tinggi sih, Ki. Maksudnya lebih kayak lu tertarik karena klub itu, lu Ya, ngerti gak? bener-bener. Kayak Aubameyang ke Barca. Lu tahu nggak gajinya Aubameyang tuh di Arsenal 350.000 pounds. Dan sampai- Sekarang tapi jadi turun 100.000 pounds doang gara-gara dia mau pindah ke Barca. Dan sampai sekarang juga masih Arsenal kalau nggak salah yang gaji si Abuba. Itu kan karena nilai logo di klub ini nih besar banget. Jadi kan semua pemain tuh pasti Apalagi semenjak Xavi datang, kayaknya hampir 80% kemungkinan orang bakal terima untuk ditawarin untuk ke Barcelona ya. ya nggak sih? iyalah pasti. Apalagi dengan ada performanya sekarang, dengan tiki takanya balik lagi. Iya. Menurut gue sih keren sih, karena kemarin juga hampir 70-80% penguasaan bola Real Madrid. Gila sih. Fabrizio Romano udah ngomong di ini, Frank Kessie dari AC Milan udah resmi. Udah resmi. Oh, Resmi. jadi posisinya apa tuh? Nih? Posisinya tuh dia buat gantiin Busquets, jadi gelandang bertahan. Oh, nggak bertahan. Sejauh ini performanya gimana di Bagus di Milan bagus. Oh, bagus ya. Gue nggak tahu deh si Maldini nggak mau mempertahankan si Kessie apa karena Kessie udah ngotot mau main di Barca. Bisa juga. Gua nggak tahu. Oke guys, penonton setia YouTubers gua dan juga pecinta Barcelona, semuanya terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau kalian suka video ini, komen aja pengen bahas apa lagi tentang bola, tentang Barcelona atau klub-klub lain juga Klub lain, boleh. ya. Nanti kita juga bakal pakai baju klub yang dipengen, request segala macem Ya. untuk menambah euforianya ya nggak? Iya. Oke, kalau gitu thanks. See you guys. See you next time. Fisca Fisca Barca. Fisca Catalonia. Bye. Bye.